Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas kelompok pertemuan kedua. Bisa di next. Di sini adalah anggota kami. Yang pertama ada Muhammad Nurholis dengan NPM 053, yang kedua ada Ilham Akbar Pradana dengan NPM 062, yang ketiga ada Yohanes Dimas Wisnu Wiratama dengan NPM 112, dan terakhir ada saya sendiri Muhammad Afifuddin dengan NPM 187. Next, langsung masuk materi pertama, saya serahkan ke teman saya Mas Ilham. Monggo. Ya, baik. Yang pertama, definisi perangkat lunak. Perangkat lunak itu adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dapat dikatakan juga bahwa perangkat lunak ini merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data tadi meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perintah itu, perintah yang akan dijalankan itu ditentukan oleh pembuat program untuk mencapai tujuan dari dibentuknya perangkat lunak tersebut. Selanjutnya dari beberapa perangkat lunak tadi dapat dihubungkan menjadi satu untuk membentuk suatu sistem perangkat lunak atau software system untuk memenuhi satu tujuan. Software system dapat diartikan adalah individu atau organisasi yang memesan atau membeli suatu software guna memenuhi kebutuhannya dari seorang pengembang perangkat lunak. Selanjutnya yang kedua, peran perangkat lunak. Yang pertama, peran perangkat lunak secara umum. Satu, memproses data atau instruksi agar komputer dapat beroperasi sesuai dengan informasi yang diinginkan pengguna. Yang kedua, menjadi sarana interaksi antara pengguna dan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Yang keempat, menjadi fungsi dasar sebuah perangkat agar dapat beroperasi. Misalnya menjadi sistem operasi. Yang kelima, penerjemah suatu perintah dari software yang lain ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Selanjutnya, peran perangkat lunak berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada bisnis software yang merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola informasi, usaha, dan bisnis dari user. Seperti misalnya persoalan akuntansi, penjualan, pembayaran, dan pendataan inventaris gudang. Yang kedua ada engineering and scientific software. Jenis perangkat ini diimplementasikan dengan suatu algoritma tertentu yang terkait dengan keilmuan, seperti membantu dalam penghitungan astronomi, matematika, kimia, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada personal software, yaitu perangkat lunak yang dipasang pada device pribadi seperti sistem operasi pada PC. Yang keempat ada embedded software atau perangkat lunak tambahan. Merupakan perangkat lunak yang ditanamkan pada suatu perangkat lunak lain. Jadi perangkat lunak jenis ini akan mempermudah proses pembuatan perangkat lunak lain. Yang terakhir ada web-based software, yaitu perangkat lunak yang diakses melalui browser. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi dari rekayasa perangkat lunak. Lanjut. Nah, yang pertama kita akan bahas definisi dari para ahli. Yang pertama kita ada Stephen R. Sachs, di mana menurutnya rekayasa perangkat lunak adalah sebuah disiplin disiplin ilmu di mana dalam menghasilkan perangkat lunak bebas dari kesalahan dan dalam pengiriman anggaran dapat tepat waktu serta memuaskan keinginan pemakai. Lanjut. Yang kedua kita ada definisi rekayasa perangkat lunak dari Fritz Bauer. Rekayasa perangkat lunak adalah pengembangan dan penggunaan prinsip rekayasa dalam rangka memperoleh perangkat lunak yang dapat dipercaya dan dapat bekerja serta efisien pada mesin nyata. Lanjut.
Yang ketiga, kita ada memiliki definisi dari Perswen, di mana menurutnya rekayasa perangkat lunak adalah pembuatan dan penggunaan prinsip-prinsip keahlian teknik untuk mendapatkan perangkat lunak yang ekonomis, yang handal, dan bekerja secara efisien pada mesin yang sesungguhnya. Lanjut. Nah, yang terakhir, kita setelah mengumpulkan dari 3 definisi dari para ahli, kita memiliki kesimpulan di mana secara umum rekayasa perangkat lunak itu adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak dari awal requirement capturing, yaitu analisa kebutuhan pengguna, dan tahap berikutnya specification, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, coding, testing, sampai nantinya pemeliharaan sistemnya yang berkelanjutan setelah digunakan. Lanjut. Nah, dalam rekayasa perangkat lunak sendiri memiliki fokus di mana dalam pembuatan dan pengembangan softwarenya itu ada beberapa kriteria hasil software yang menjadi fokus untuk dipenuhi. Kita lanjut. Nah, kriteria yang menjadi fokus itu untuk softwarenya itu yang pertama, software harus dapat secara terus-menerus dipelihara setelah selesai dibuat seiring berkembangnya teknologi. Ini disebut dengan maintainability. Yang kedua, software harus dapat bisa diandalkan dengan proses bisnis yang dijalankan dan perubahan yang terjadi. Bukan hanya secara teknikal, tapi juga harus bisa membantu secara bisnisnya. Nah, ini prinsip dependability dan robust. Setelah itu yang ketiga, software harus bisa efisien dari segi sumber daya dan penggunaan. Yang keempat, software karena ini digunakan oleh user ya, jadi usability-nya harus diperhatikan di mana kemampuan untuk dipakai sesuai dengan kebutuhan itu menjadi salah satu yang penting juga. Bisa lanjut. Pembahasan berikutnya adalah mitos-mitos rekayasa perangkat lunak, di mana biasanya mitos-mitos ini kan berhubungan dengan hal-hal yang mistis gitu. Cuman kenapa kok di rekayasa perangkat lunak ini juga ada mitos? Karena ada beberapa statement yang sekilas masuk akal jika terdengar sekali, tapi jika kita telaah lebih dalam lagi, jika kita pertimbangkan lagi, itu ternyata kurang tepat gitu. Jadi sehingga masih banyak mitos yang berkeliaran. Bisa dilanjut. Nah, ini kita bagi menjadi 3. Jadi dari segi yang pertama dari segi manajemen, ini ada satu contoh di mana mitosnya jika kita tertinggal dari jadwal yang ditetapkan, kita tinggal menambah beberapa programmer saja. Konsep ini sering disebut Mongolian hardware concept. Sedangkan faktanya dalam pengembangan software yang terjadwal, yang terdeadline, justru dengan merekrut lebih banyak orang baru pada proses pembuatan perangkat lunak yang sudah di tengah jalan, itu akan membuat waktu penyelesaiannya itu lebih lama. Karena harus membimbing orang-orang yang baru ini untuk memahami workflow dari perangkat lunak yang sedang dibangun. Bisa lanjut. Nah, yang kedua dari segi praktek. Dari segi prakteknya ini dari segi programmernya. Jadi segera setelah mitosnya nih, segera setelah software digunakan, pemeliharaan pada software dapat diminimaliskan dan diatasi dengan cara KTS jam. Tapi faktanya dalam pemeliharaan software setelah digunakan itu diperlukan budget yang besar dalam maintenance-nya. Karena pemeliharaan ini harus diorganisir, direncanakan, dan dikontrol seolah-olah sebagai suatu proyek besar dalam sebuah organisasi. Kita lanjut. Dan yang terakhir ada dari sisi hubungan customer-nya, di mana mitosnya, pernyataan tujuan umum sudah cukup untuk memulai penulisan program. Penjelasan yang lebih rinci akan muncul kemudian. Nah, ini jika kita berhubungan dengan customer yang ingin membuat sebuah software, mitosnya cukup dijelaskan secara sedikit saja dan bisa dikembangkan. Sedangkan faktanya, definisi awal yang buruk dari customer yang ingin membuat software ini akan menjadi penyebab utama kegagalan dalam pembentukan software tersebut. Karena penjelasan rinci tentang informasi, fungsi, performance, interface, desain, dan kriteria validasi itu penting. Jadi hubungan antara user dan developer, komunikasi yang baik dan terperinci itu akan menjadi mengurangi revisi di kemudian hari seperti itu. Lanjut. Itu sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, pembahasan kelima, yaitu what is good software. Apa yang membuat software itu bisa dibilang sebagai software yang baik. Oke, next. Pertama kita ini jadi dalam pembahasan ini kita akan membagi jadi dua sisi. Yang pertama bagaimana software yang baik dari sisi customer dan bagaimana software baik dari sisi developer. Pertama dari sisi customer sendiri, from a customer side, a good developer must deliver what is needed on time and on budget. Jadi dari sisi customer sendiri itu ada 3 hal utama yang membuat software itu menjadi bagus. Yang pertama, software itu berhasil mewujudkan apa yang diperlukan. Jadi pemenuhan kebutuhan customer itu menjadi nomor 1 fokus dalam sebuah pembangunan perangkat lunak. Yang kedua on time, yaitu tepat waktu. Jadi pembangunan software itu harus sudah berakhir dengan waktu yang sudah ditentukan di awal dengan customer. Lalu yang ketiga ada on budget, dan diusahakan pembangunan software itu tidak melebihi budget yang diberikan customer, karena tidak semua customer memiliki cadangan biaya yang melimpah, karena tidak semua customer software itu adalah perusahaan besar, ada juga perusahaan kecil, mungkin juga ada perusahaan yang hanya beranggotakan beberapa orang sehingga memiliki budget yang terbatas. Oke, next. Sementara itu, software yang baik dari sisi developer harus memenuhi beberapa kriteria. Berikut beberapa kriteria tersebut. Oke, next. Yang pertama ada reliability, yang artinya dapat diandalkan. Maksudnya perangkat lunak memenuhi fungsi-fungsi yang telah diminta user oleh customer dengan kesalahan seminim mungkin atau kalau bisa tanpa kesalahan sedikit pun. Oke, lanjut. Yang kedua ada reusability, tingkat kemampuan perangkat lunak atau komponen perangkat lunak dapat digunakan ulang di proyek lain. Jadi jika ada komponen yang bagus dan kinerja baik, komponen itu nanti bisa diambil dan diaplikasikan pada proyek developer yang lain. Begitu. Next. Yang ketiga ada usability, waktu dan tingkat usaha yang diperlukan untuk mempelajari, mengoperasikan, dan menggunakan perangkat lunak dari sisi user itu singkat dan optimal. Jadi perangkat lunak yang dihasilkan ini tidak terlalu susah untuk digunakan, juga tidak terlalu gampang. Sekiranya user itu dapat menggunakan perangkat lunak ini secara optimal. Oke, lanjut. Yang keempat, maintainability. Tingkat usaha untuk mengetahui letak kesalahan dan memperbaiki kesalahan. Faktor ini dapat dipecah menjadi 3 subfaktor masing-masing, yaitu understandability, modifiability, dan testability. Yang di sini bisa dilihat, jadi saat software itu mengalami suatu kerusakan, itu dapat mudah dimengerti, lalu dapat dimodifikasi, lalu dapat juga pembenaran-pembenaran yang sudah dilakukan itu dapat dites ulang. Oke, lanjut. Yang kelima, availability, tingkat ketersediaan perangkat lunak yang mudah untuk didapat dan dioperasikan ketika ingin digunakan. Lalu next. Yang keenam ada complexity. Complexity of problem adalah jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk sebuah solusi yang optimal terhadap sebuah permasalahan. Lalu ada complexity of solution. Terdiri dari time complexity dan space complexity. Time complexity sendiri terkait dengan sumber daya waktu, sedangkan space complexity terkait dengan sumber daya memori. Oke, lanjut. Sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang keenam adalah perbedaan proses dan produk. Next, Mas. Produk perangkat lunak adalah perangkat lunak yang dihasilkan komputer yang berisi sumber daya, informasi yang menjelaskan proses, penyiapan, dan penggunaan perangkat lunak. Efektivitas program tercermin dalam proses pengembangan perangkat lunak dan produk akhir. Dan tentu saja tinjauan ini berfokus pada pengembangan perangkat lunak untuk memenuhi harapan pengguna. Sedangkan proses adalah dasar dari pengembangan perangkat lunak yang baik. Berbagai pekerjaan dikenal dalam teknologi dan menggunakan peralatan komputer. Sebuah proses didefinisikan sebagai proses dan beberapa proses. Next. Selanjutnya adalah karakteristik produk. Yang pertama adalah maintainability, yaitu pemeliharaan, berarti pengoperasian sistem jauh lebih mudah. Yang kedua adalah dependability,
Sebenarnya sistem tidak bergantung pada bagian lain dari sistem atau sistem secara keseluruhan. Ini berarti bahwa kegagalan komponen lain tidak akan mempengaruhi ketersediaan sistem. Yang ketiga adalah efisiensi, artinya baik untuk durasi pertunjukan. Yang keempat, usability atau kemudahan pengguna adalah fitur yang menunjukkan kemudahan pengguna program. Next, Mas. Selanjutnya adalah karakteristik proses. Yang pertama adalah understandability, yaitu sejauh mana proses secara eksplisit ditentukan dan bagaimana kemudahan definisi proses itu dimengerti. Yang kedua, visibility, artinya apakah aktivitas-aktivitas proses mencapai titik akhir dalam hasil yang jelas sehingga kemajuan dari proses tersebut dapat terlihat nyata atau jelas. Yang ketiga adalah supportability, yaitu sejauh mana aktivitas proses dapat didukung oleh case. Yang keempat adalah acceptability, artinya apakah proses yang telah ditentukan oleh insinyur dapat diterima dan digunakan dan mampu bertanggung jawab selama pembuatan produk perangkat lunak. Yang kelima adalah reliability, artinya apakah proses desain sedemikian rupa sehingga kesalahan proses dapat dihindari sebelum terjadi kesalahan kepada produk. Yang keenam adalah robustness, artinya dapatkah proses terus berjalan walaupun terjadi masalah yang tak terduga. Yang ketujuh adalah maintainability, artinya dapatkah proses berkembang untuk mengikuti kebutuhan atau perbaikan. Yang kedelapan adalah rapidity, artinya bagaimana kecepatan proses pengiriman sistem dapat secara lengkap memenuhi spesifikasi. Next, Mas. Next. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah aktivitas fundamental dari proses perangkat lunak. Dari hidup pembangunan perangkat lunak, tahapan utama pemodelan dalam kegiatan pengembangan yang fundamental adalah sebagai yang pertama adalah pemahaman tentang persyaratan dan informasi, adalah mulai dan cari informasi, adalah penciptaan dan pemeliharaan. Next, Mas. Sekian dari presentasi dari saya, kemudian saya akan kembalikan ke moderator. Ya, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya mewakili teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.